Kamu jangan berbicara dan tersenyum. Kamu hanya perlu diam. Kalau kamu diam, kami akan mengurus dan menyelesaikan semuanya. Meski merasa asing dengan situasi yang dia hadapi sekarang, Kel menjawab kalau dia ahli dalam berdiam diri. Itu benar, kau ahli, kata Eric Wilson sambil mengangguk dengan ekspresi meragukan. Eric adalah orang yang disiplin dan ramah, tapi memiliki banyak kecemasan dan kekhawatiran. Walau begitu, dia juga bukan orang yang penakut, dan sifat itu saling berkontradiksi. Eric melanjutkan kalau dia yakin anak-anak dari wilayah timur laut bisa saja akan mengganggu Kel, karena sekarang tidak ada yang ditakuti orang-orang yang mengantri untuk menjalin koneksi dengan Marquistan atau Duke yang lain. Tapi kalau Kel diam saja, Eric dan dua temannya yang akan menyelesaikan semuanya. Kel sudah menduga Eric sangat mengkhawatirkan itu, karena saat ini di antara 10 keluarga, hanya 4 keluarga termasuk Enitus yang sedang tidak mengantri untuk menjalin koneksi dengan siapapun. Dan orang-orang yang ingin menjalin koneksi dengan bangsawan besar yang lain, pasti ingin memasukkan perkumpulan wilayah timur laut ke pihak mereka. Karena itu, Kel merasa dirinya harus lebih berhati-hati. 4 keluarga yang ada di sini harus mempertahankan keseimbangannya. Dan keluarga Enitus yang paling netral di wilayah timur laut sekaligus paling kaya tidak boleh membuat masalah. Kel membalas perkataan Eric dengan bilang kalau itu adalah hal yang bagus. Mendengar jawaban Kel, Eric mengembuskan nafas lega. Menurutnya, Kel masih terlihat seperti anak baik dari masa lalu, selama dia tidak minum dan mulai berbicara. Eric kemudian berkata kalau mereka juga berniat untuk memberi salam pada putra mahkota. Meski Kel pasti merasa malas dengan hal itu dan ingin segera minum alkohol, Eric bilang sepertinya itu hal yang sulit, karena setidaknya mereka harus memberi salam terlebih dahulu. Kel tersenyum, meminum anggurnya lalu menyetujui ucapan Eric. Kau hanya perlu pergi ke sana, diam lalu kembali, lanjut Eric lagi. Kel mengiyakan. Menurutnya itu adalah permintaan yang sangat bagus karena dia juga menginginkannya. Tapi bahkan setelah mendengar jawaban Kel, ketiga orang itu merasa tetap tidak boleh lengah. Karena Kel Enitus adalah seseorang yang pernah melempar botol di pertemuan bangsawan timur laut bahkan ketika semuanya tampak berjalan dengan baik. Setelah kembali ke kediamannya, Kel memanggil Choi Han lalu bertanya tentang penginapan. Choi Han menjawab dia bersyukur karena anak-anak itu tampak bersemangat. Kel menjadi pucat setelah memikirkan 10 anak suku serigala yang energik. Di sisi lain, Choi Han tampak santai dan bahagia. Kel bertanya apa itu berarti Choi Han sekarang tidak ada pekerjaan lagi. Choi Han membenarkan. Mendengar itu, Kel menganggukkan kepalanya sebelum berdiri. Saat itulah Choi Han baru menyadari bahwa Kel tidak mengenakan piyama atau pakaiannya yang biasa. Kel berkata dia akan berbaring di tempat tidur, lalu menyuruh Choi Han untuk memberitahu Hans untuk pergi tidur juga dan tidak perlu berjaga di depan pintu. Kel juga membenarkan saat Choi Han bertanya apa dia akan pergi keluar, dan meminta Choi Han untuk datang ke ruangannya karena dia akan membuka jendela seperti sebelumnya. Apa hanya dia dan Kel yang pergi? Bagaimana dengan On dan Hong? Choi Han bertanya dengan ekspresi serius. Tetapi jawaban datang dari tempat lain. Aku juga ikut, kata naga hitam yang sekarang melepaskan sihir tembus pandangnya dan sedang melayang di antara Kel dan Choi Han. Kita bertiga yang akan pergi, ucap Kel. Choi Han menatap naga hitam sebelum kembali menoleh ke arah Kel dan bertanya, apa mereka akan menghancurkan semuanya? Dan Kel menjawab tidak. Kenapa pikirannya terlalu ekstrim? Benak Kel bertanya-tanya. Dia lalu melambaikan tangannya pada Choi Han sambil menyuruhnya keluar dan berpesan untuk memakai topi saat dia kembali ke ruangan Kel nanti. Choi Han menyalakan lampu meja dan mematikan lampu lainnya sebelum keluar dari kamar dan mengatakan sesuatu pada Hans. Sementara Kel memejamkan matanya dan berpura-pura tertidur. Naga hitam kemudian mendekati Kel dan mengingatkan kalau dia tidak boleh benar-benar tidur.
Apa aku terlihat seperti anak umur 4 tahun di matanya? Pikir Kel. Dia mengembuskan napas panjang dan bangkit dari tempat tidur. Beberapa saat kemudian, Johan kembali masuk ke dalam ruangan melalui jendela sambil mengenakan jubah. Kel menyambut Johan dengan bilang, "Benar, kurasa jubah memang lebih baik daripada topi." Johan mengangguk dan bertanya pada naga hitam apa dia akan ikut dengan wujud seperti itu. Naga hitam menjawab dia akan berubah menjadi tidak terlihat. Johan bilang dia pernah mendengar kalau naga bisa melakukan polimorf. Lalu bertanya lagi, apa naga hitam tidak bisa menggunakan sosok manusia? Karena sepertinya itu lebih aman. Naga hitam mendengus mendengar perkataan Johan sebelum berkata kalau dia membenci manusia. Dia tidak mau menjadi seperti manusia. Dan juga katanya naga itu keren dan mengagumkan. "Siapa yang bilang keren?" tanya Johan. Naga itu mengintip ke arah Kel saat mendengar pertanyaan Johan. Kel dengan santai berbicara kepada Johan yang menatapnya dengan ekspresi aneh. Naga itu memang keren. Naga kecil itu lalu berubah menjadi tidak terlihat dan tempat tidur dan cekung kembali normal. Sementara itu, melihat jarak dari tempat mereka dan permukaan tanah cukup tinggi, Johan bertanya apa dia harus menggendong Kel lagi. Kel mendengus mendengar perkataan ragu Johan lalu menunjuk langit-langit dengan jarinya. Saat itu, tubuh Kel perlahan terangkat dari lantai dan mulai menghilang. Kel menyaksikan seluruh tubuhnya menjadi tidak terlihat lalu berkata, "Naga itu hebat." "Benar, aku itu hebat," timpal naga kecil itu. Johan yang melihat kejadian itu juga bergumam. Ternyata naga memang hebat. Johan kini sedang berdiri di sebuah gang kecil tidak jauh dari kediaman mereka. Dia memeriksa sekitar sejenak lalu bilang kalau dari sini sudah tidak apa-apa. Sihir tembus pandang pun terlepas dan Kel mendarat dengan lembut. Kel terkejut dengan rangkaian kejadian itu. Dia melirik tempat naga hitam berada sambil berpikir kalau kemampuan sihir naga hitam jauh lebih baik dari yang dia duga. Dia penasaran apa itu ada hubungannya dengan karakteristik khusus naga hitam. Kemampuannya bisa dibilang sedikit lebih unggul dari penyihir kelas atas. Tidak heran jika mereka mengatakan bahwa naga dewasa dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kerajaan jika dia mau. Tapi jika dirinya memiliki suara angin, dia bisa bergerak tanpa harus ditemani oleh naga hitam atau Johan. Suara angin adalah kekuatan kuno ketiga yang ingin dia dapatkan. Dan untuk mendapatkannya, dia harus pergi ke wilayah kekuasaan Amiru. Pesisir pantai wilayah timur laut Kerajaan Rohan. Dalam perjalanan ke ibu kota, dia berencana untuk mendapatkan suara angin lalu kembali ke wilayah Henitus. Dia akan beralasan kalau ingin sekalian jalan-jalan mumpung lagi bepergian. Fakta bahwa itu adalah kekuatan kuno di pesisir pantai membuatnya sedikit khawatir. Tetapi Kel memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya karena itu adalah kekuatan yang dapat dia ambil secara diam-diam. Dan juga, bangsa paus dan duyung yang ada di pesisir pantai wilayah timur laut baru muncul pertama kali di bagian akhir volume 4. Jadi dia tinggal pergi ke pesisir pantai secara alami dan mendapatkan kekuatan itu. Pada saat itu, kelompok perjalanan Johan pasti tidak ada di sampingnya, pikir Kel. Dia mengeluarkan peta dari sakunya sebelum meminta Johan dan naga hitam untuk mengikutinya. Semakin mereka berjalan ke pusat kota, suasananya menjadi semakin terang. Ada banyak lampu-lampu di jalan dengan toko-toko yang menjual barang. Dan bar adalah tempat yang paling ramai di malam hari. Melihat semua itu, Johan berkata, malam di ibu kota lebih cerah dibandingkan tempat lain, yang dibenarkan oleh Kel. Mereka kemudian tiba di alun-alun dengan air mancur. Di sana terdapat penduduk yang bersantai bersama keluarga atau teman-teman setelah seharian bekerja. Kel menoleh kepada Johan yang menatap kosong ke arah beberapa keluarga yang sedang tertawa bersama di air mancur. Dia lalu meminta naga hitam untuk mengedapkan suara mereka. Dan sebuah kubah tak terlihat pun muncul di sekeliling mereka. Kel pun mulai berbicara. Ada sesuatu yang bernama bom sihir. Johan akhirnya berbalik untuk melihat Kel. Bom?
Tanyanya. Kel mengiyakan. Bom sihir ada dalam berbagai bentuk. Sejarah perang benua barat sangat panjang. Dan jumlah bomnya banyak karena negara ini sudah lama unggul dalam perang sihir. Namun, ada banyak batasan. Misalnya, lokasi bom sihir, pengendalian aliran mana, dan faktor lainnya yang menyebabkan bom ini sangat rumit untuk digunakan. Dan bom sihir yang baru dikembangkan akan diledakkan di berbagai tempat di sekitar sini dalam waktu 6 hari. Kel teringat kalau ditemukan 5 bom di novel Kelahiran Pahlawan. Tapi karena ceritanya sudah berubah, itu berarti situasinya juga bisa berubah dengan mudah. Itulah sebabnya dia membuat rencana baru. Tetapi, dia tetap yakin bahwa insiden teror bom sihir akan tetap terjadi. Karena dia sudah memastikan kalau penyihir gila itu ada di kerajaan. Kel membenarkan saat Choi Han bertanya lagi seperti untuk memastikan kalau bomnya akan meledak di tempat itu. Choi Han melihat sekeliling air mancur dan orang-orang di alun-alun selagi mendengar suara Kel. Bom bisa terkubur dimanapun atau bahkan dipasang pada seseorang. Tapi tentu saja orang itu tidak akan tahu atau menyadari kalau dia membawa bom. Karena itu mereka harus menghentikannya. Saat Choi Han bertanya caranya, Kel berkata itu sangat sederhana. Pada dasarnya bom sihir adalah gumpalan mana. Jadi hanya perlu meminta seseorang dengan tingkat kepekaan mana yang tinggi untuk memeriksa tempat yang memiliki banyak mana. Choi Han bertanya apa tempat yang memiliki banyak mana bisa dirasakan dengan sangat jelas. Dan Kel langsung menjawab tidak. Kel menjelaskan kalau tingkat kepadatan mananya hanya sedikit lebih tinggi, hingga para penyihir yang lumayan ahli sulit untuk menemukannya. Tapi kumpulan mana kecil itu akan menarik mana di sekitarnya secara serempak dan menyebabkan ledakan yang sangat besar. Choi Han tampak khawatir. Sebagai pengguna pedang dan aura, dia juga sedikit sensitif terhadap mana. Tapi tidak sesensitif penyihir. Jadi dia tidak bisa banyak membantu. Karena itu Choi Han berkata pada Kel kalau sepertinya itu bukan pekerjaan yang mudah. Dan sebaliknya, Kel justru menjawab itu sangat mudah. Benar kan? Benar, hanya saja merepotkan. Jawaban itu muncul dari naga hitam di sebelah mereka. Karena sekarang dirinya memiliki naga hitam dengan kepekaan mana terbaik terlepas dari kemampuan sihirnya. Mencari bom jelas adalah pekerjaan yang sangat mudah. Kel lalu menyerahkan kertas di tangannya pada Choi Han. Sambil berkata kalau dia tidak tahu kalau itu pada manusia, tapi kalau bom itu ditanam di suatu tempat, pasti akan dilakukan minimal 2 hari sebelumnya. Dan tentu saja ada lebih dari 1 bom akan dipasang di alun-alun. Karena itu adalah tempat yang paling ramai. Choi Han juga menyetujui pendapat Kel. Kel juga meminta Choi Han dan naga hitam untuk berkeliling setiap malam dan mencari bom di dalam ibu kota dengan alun-alun sebagai pusat. Saat Choi Han bertanya pada Kel apa cuma mereka berdua, Kel menepuk bahu Choi Han dan menjawab, Choi Han pasti bisa menyembunyikan keberadaannya dan bergerak tanpa menarik perhatian orang. Karena Choi Han memiliki kemampuan yang luar biasa. Choi Han juga bertanya apa yang harus dia lakukan setelah menemukannya. Saat itu Kel menyuruhnya untuk membiarkannya saja. Karena merasa aneh dengan jawaban Kel, Choi Han bertanya kenapa bomnya tidak disingkirkan. Kel bilang dia akan menyingkirkannya di hari kejadian. Dan ketika Choi Han menanyakan alasannya, Kel menyeringai lalu balik bertanya, "Kau ingin menemukan penyihir itu kan?" Itu bukanlah jawaban atas pertanyaan Choi Han. Tetapi Choi Han tetap menganggukkan kepalanya. Bom sihir apapun itu, jika ingin diledakkan harus ada penyihir. Penyihir yang membuat bom itu harus meledakkan alatnya melalui alat pengontrol. Kel juga berkata untuk mencari bomnya terlebih dahulu. Dan jika beruntung menemukan orang yang memasang bom, ikuti mereka tanpa ketahuan. Meski Kel sendiri berpikir akan sulit untuk menemukan orang-orang itu. Berkeliling dan bekerja keras mencari tempat dengan keberatan mana tinggi akan menjadi pekerjaan yang sangat rumit dan sulit. Makanya dia meminta mereka berdua melakukan pekerjaan itu. Toh dirinya juga tidak akan bisa membantu. Dan yang lebih penting lagi, dia malas melakukannya. Kel juga meminta Choi Han untuk datang diam-diam sehari sebelumnya. Choi Han berpikir kalau hal itu akan sulit karena penjagaannya lebih ketat. Tapi dia tidak mengatakannya. Memang sulit, tapi menurutnya masih bisa diatasi.
Dia hanya perlu berusaha lebih keras dan lebih berhati-hati. Pada saat itu, Johan melihat Kel yang memiliki seringaian jahat di wajahnya. Kel kemudian mengeluarkan bola hitam dari sakunya dan menunjukkannya kepada Johan. Johan terkesiap. Dia merasa familiar dengan bola hitam itu. Alat pengganggu mana yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menjangkau seluruh gunung. Kel lalu bilang, pada hari itu akan ada banyak penyihir. Jadi mungkin alat itu bahkan tidak bisa digunakan selama 10 menit. Namun tetap saja itu pasti akan membantu. Karena semua hal yang berhubungan dengan sihir tidak akan berfungsi selama durasi itu. 10 menit saja sudah cukup, pikir Kel. Alat itu akan mengacaukan bom mana selama 10 menit. Dan selama waktu itu mereka bisa menyelamatkan orang-orang. Lalu, pada saat itu terjadi, ada banyak manusia dan yang lain yang bisa dia manfaatkan, termasuk Johan dan si naga. Johan yang akan bertanya sesuatu langsung dipotong oleh Kel karena dia sudah tahu apa yang akan Johan katakan. Kembalilah setelah bekerja, aku akan menunggu di sana. Untuk hari ini, kembalilah setelah berkeliling sampai jam 11, katanya. Johan awalnya berpikir untuk bertanya kenapa Kel tidak ikut bersama mereka. Tapi ketika melihat Kel berdiri dan berkata dirinya kedinginan dengan ekspresi rapuh, Johan segera menyadari, Kel hanya akan menjadi beban baginya dan naga hitam saat mereka bekerja. Karena itu, dia segera menjawab akan melakukannya sekuat tenaga. Jadi tolong belikan bir kalau dia sudah kembali. Kel mengiyakan dan juga berpesan pada naga hitam untuk melakukannya dengan baik. Dua hari kemudian, selama waktu itu mereka sudah mencoba mencari tempat yang layak untuk menyembunyikan bom, tapi masih belum menemukan apa-apa. Kel yang tidak bisa tidur nyenyak di malam hari akhirnya terbangun saat siang. Namun dia tidak merasa lelah karena vitalitas jantung membuatnya sulit untuk merasa kelelahan. Perhatian Kel tertuju pada suara ketukan pintu disertai pertanyaan apa dirinya sudah bangun. Kel terpaku melihat orang yang ada di sana. Ron sudah kembali. Rasanya sekarang Kel telah kembali ke kenyataan dari mimpi yang manis. Ron menyerahkan sepucuk surat pada Kel. Itu adalah surat dengan lambang serikat pedagang Flynn. Kel membuka surat itu dan menemukan satu kalimat. Tuan muda Kel, apa kita bisa segera minum alkohol? Setelah membacanya, Kel meminta Ron untuk membungkus satu botol anggur terbaik. Bilos akan segera datang ke ibu kota. Artinya sebentar lagi dia akan bertemu putra mahkota di istana. Ron menganggukkan kepalanya setelah mendengar perkataan Kel. Lalu mengingatkan Kel tentang kepergiannya lusa ke istana kerajaan. Sebelum raja memberi sambutan di alun-alun sebagai tanda festival dimulai, anak-anak bangsawan dijadwalkan untuk bertemu dengan putra mahkota. Itu bukanlah pertemuan serius atau pesta, tetapi sesuatu di antara itu. Pertemuan itu direncanakan akan diadakan di sayap istana tempat pertemuan penting biasanya diadakan. Kel memikirkan putra mahkota sejenak sebelum pikirannya melayang ke tempat lain, yaitu Taylor dan Cage. Kel penasaran dengan kabar mereka berdua. Putra sulung yang dibuang dan utusan dewa yang gila. Tapi setelah memikirkannya sekali lagi, Kel segera memutuskan kalau kedua orang itu pasti baik-baik saja. Saat itu tiba-tiba saja punggungnya terasa dingin dan dia mengusap bagian belakang kepalanya. Rasa dingin itu segera membuat Kel memutuskan untuk tidak memikirkan kedua orang itu lagi. Selain itu, dirinya juga sudah memutuskan akan sangat tenang di istana nanti. Bahkan jika ada orang yang memakinya dari sampingnya, dia hanya akan duduk diam sambil melongo kemudian pulang. Saat itu Ron memanggil Kel dan bertanya apa dia bisa pergi ke istana sebagai pelayan pribadi Kel. Kel menjawab dengan pasti, tentu saja. Memang siapa lagi yang akan pergi? Orang-orang yang menguasai dunia bawah di benua timur yang menyebut diri mereka ARM mulai memperluas jangkauan di benua barat. ARM hanyalah salah satu organisasi. Tidak ada yang tahu identitas mereka yang sebenarnya. Keluarga Molan adalah salah satu dari 5 keluarga asasin yang menguasai malam di benua timur. Dan dirinya, Ron Molan penerus keluarga itu, membenci dan takut pada ARM.
Dia menghindari mereka untuk waktu yang lama dan tinggal di tempat ini. Tapi sepertinya sekarang adalah saatnya dia pergi. Ron tersenyum dan bilang pada Kel kalau Kel akan terlihat keren di istana. Kel membalas dengan bangga jika wajah dan tubuhnya memang cukup bagus. Tanpa diduga, Ron dengan senyum berkata, "Tentu saja, tuan muda kami memiliki segalanya." Perkataan Ron membuat senyum Kel langsung menghilang. Dia tidak percaya pada apa yang baru saja dia dengar. Suara Ron yang lembut, hangat, dan penuh perhatian. Terasa seperti Ron juga ikut bermain bersamanya. Karena merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, Kel menoleh untuk melihat Ron yang berdiri di sana dengan senyum puas di wajahnya. Ron membungkuk dan berkata dia harus keluar sebentar untuk melapor pada Hans. Kel merenung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah Ron terlalu senang dengan liburannya? Sebelum benar-benar keluar, Ron bilang dia akan meminta untuk mengeluarkan 1 botol alkohol terbaik terlebih dahulu. Kel hanya bisa mengiyakan hal itu. Kedua anak kucing yang kini berada di depan Kel mengatakan kalau mereka melihat cara untuk membunuh Ron. Sepertinya mereka bisa membunuh Ron kalau dia lengah. Kel memuji itu, yang membuat kedua anak kucing mulai menggosok tubuh mereka ke kaki Kel dengan senang. Bau serigala, kata anak kucing perak dan merah secara serempak setelah mendengar suara ketukan itu. Pintu terbuka setelah Kel memperbolehkan orang yang mengetuk itu masuk. Di sana, Locke berdiri dengan ragu-ragu. Dia lalu duduk di depan Kel ketika Kel mempersilakannya. "Bicaralah kalau ada yang ingin kau katakan," ucap Kel. Locke sepertinya memikirkan apa yang harus dia katakan sebelum melompat dari kursi dan membungkuk ke arah Kel. "Terima kasih," katanya setengah berteriak. Sosok yang terlihat lambat, penakut, dan bisa dibilang bodoh. Itu adalah sosok yang sama persis dengan Locke di dalam novel. Di novel, kepribadian Locke berubah setelah dia mengamuk untuk pertama kali. Tapi sekarang kepribadiannya masih sama, pikir Kel heran. Kel menanggapi ucapan terima kasih Locke. "Benar, itu hal yang patut membuatmu merasa berterima kasih," katanya. Mendengar jawaban Kel, Locke memiliki ekspresi aneh di wajahnya sebelum mengiyakan perkataan itu dan duduk kembali. Kel kemudian melanjutkan kalau Locke sudah cukup berterima kasih lalu menyuruhnya untuk pergi. Karena dia tidak tahu apa yang mungkin akan Locke lakukan, dia ingin segera mengeluarkan Locke dari ruangannya. Tapi sepertinya ada yang ingin dikatakan Locke, namun terlihat seperti Locke tidak tahu bagaimana untuk memulai. "Katakan saja," ucap Kel pada Locke. Locke terkejut lalu mengangkat kepalanya dan melihat Kel. Dan ini adalah pertama kalinya Locke melakukan kontak mata dengan Kel sejak dia memasuki ruangan. Kel memuji hal itu lalu bilang, "Saat berbicara Locke harus menatap lurus lawan bicaranya seperti sekarang." Kel juga memintanya untuk melontarkan semua kata-kata yang ingin Locke ucapkan, karena dia akan mendengarkannya. Locke menghela nafas. Dia mengepalkan tangannya dengan gelisah dan akhirnya mulai berbicara. Dia adalah kakak laki-laki. Dia harus menjaga adik-adiknya. Dia juga adalah keponakan dan seorang adik laki-laki. Karena itu, dia harus membalas dendam. Kel menatap Locke. Di novel, Locke memiliki 10 saudara yang harus dijaga dan dirawat. Lalu, bangsa serigala biru yang menyayangi dan mencintai dirinya yang penakut, keluarga, teman-teman, dan para tetangga, Locke tidak akan bisa melupakannya. Karena itu, dia harus membayar semua hutang itu sepenuhnya. Locke menekan tangannya yang gemetar dan mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Setelah melakukan itu, dia merasa kepalanya menjadi sedikit lebih jernih. Dia lalu menundukkan kepalanya dan menatap kakinya, sampai dia mendengar sebuah suara. "Ternyata kau adalah serigala," kata Kel. Kel bilang dia pernah mendengar kalau serigala sangat menjaga dan memprioritaskan kawanannya. Menurutnya, mereka adalah bangsa dengan rasa kebanggaan yang tinggi. Locke tersenyum mendengar itu, dan sekali lagi berterima kasih atas bantuan Kel.
Setelah itu, Locke bilang dia ingin meminta tolong pada Kel. Kel menjawab Locke hanya perlu berterima kasih sekali, dan dia tidak mau membantu Locke. Belakangan ini, Kel sedang cemas tentang bagaimana dia harus bersikap sebagai pembuat onar karena Choi-han dan naga. Naga itu sendiri sudah membuatnya cemas. Apalagi dia juga khawatir tentang apa yang akan ditarik oleh Choi-han ke depannya. Jadi sekarang dia tidak boleh terburu-buru memberi bantuan pada Locke. Dia tidak ingin membantu Locke, tapi dia tahu rasa sakit yang dirasakan anak serigala setelah kehilangan orang tua dan rumah mereka. Dia pernah mengalaminya sendiri, namun dia tidak ingin bertanggung jawab atas semuanya. Kel melanjutkan ucapannya pada Locke kalau dia ingin membuat kesepakatan. Dia juga bertanya bantuan apa yang Locke butuhkan dan apa yang bisa Locke lakukan untuknya sebagai balasan. Kel berdiri dan berkata sekali lagi pada Locke, "Kembalilah ketika Locke sudah memiliki jawabannya." Locke berpikir sejenak sebelum bangkit dari kursi dan menundukkan kepalanya. Dia berkata dia mengerti dan akan kembali lagi nanti. Setelah itu, Kel dengan ringan menepuk kepala Locke. Kel turun dari kereta dan memandangi istana di depannya. Istana Sukacita. Itu adalah nama dari istana tempat perjamuan diadakan. Dan istana kecil yang didirikan raja untuk merayakan kelahiran putra mahkota. Meski sekarang raja itu lebih menyayangi pangeran ketiga, pikir Kel. Kel juga mengakui kalau istana itu memang tempat yang besar dan mewah, sampai tidak bisa dibandingkan dengan kastel Lenitus dan kediaman Lenitus di ibu kota. Ketika Kel sedang memikirkan tentang Eric, Gilbert, dan Amiru, suara kereta kuda mengalihkan pikirannya. Begitu melihat kereta kuda itu, dia langsung mendecakkan lidahnya. Sesuatu yang klise kini terjadi pada dirinya. Tapi kenapa harus sekarang, di saat dia sedang berada di depan istana? Dan pemilik dari kereta kuda tadi yang membuat Kel mengutuk nasibnya adalah kaki tangan dari Fenion, Neo Tolls. Dia adalah orang yang melayani putra kedua sekaligus penerus keluarga Marquistan, Fenion. Keluarga Viscontols adalah bangsawan yang menjadi penguasa dari desa tempat di mana naga hitam berada. Lalu, orang-orang dari keluarga Viscontols sejak awal tidak menyukai keluarga Comnenius. Itu karena perbedaan kekayaan keduanya sangat jauh meski hanya terpisah oleh satu gunung. Tapi di masa lalu mereka juga pernah mencoba untuk menjadi akrab dengan Count. Sampai 5 tahun lalu ketika mereka bergabung dengan keluarga Marquistan, mereka menjadi seperti sekarang. Melihat Neo yang tersenyum menyapanya, Kel mengembuskan nafas panjang. Kenapa dia harus bertemu dengan kaki tangan Fenion itu? Neo menyuruh bawahannya pergi karena dia ingin berbicara dengan Kel. Setelah itu dia mengambil satu langkah lebih dekat dengan Kel. Begitu mereka berdua berdiri sangat dekat, Neo mulai berbicara. Pembuat onar yang standarnya rendah seperti Kel sebenarnya sedang berpikir apa hingga datang ke sana, ucapnya dengan senyum di wajahnya. Kel masih diam meski mendengar provokasi itu. Orang ini benar-benar kekanakan, pikirnya. Mungkin karena ini adalah dunia fantasi yang dia lihat di dalam buku, atau di dunia nyata juga ada orang seperti itu. Bisa-bisanya anak dari keluarga Viscount berkata seperti ini kepada anak dari keluarga Count. Dia jadi kesal karena benar-benar mengalami hal itu. Padahal dia juga bukan tokoh utama. Apa harus ada adegan klise seperti itu? Kel ingin memberitahu Ron untuk membunuh penjahat bodoh yang tidak tahu tempat mereka. Apa Anda ingin melemparkan botol alkohol pada saya, atau Anda ingin memukul saya? Kata Neo lagi karena Kel masih tidak bereaksi. Naga hitam yang melayang di dekat Kel bahkan mengomentari kalau Neo adalah orang yang kurang ajar. Kel tahu kalau Neo sengaja mengajaknya bertengkar. Karena di dalam istana tidak bisa memasukkan alat sihir, jadi dia memprovokasi Kel di sini. Naga hitam yang memperhatikan Neo bilang kalau dia jadi teringat dengan si Fenion sialan itu. Kel menimpali kalau Neo adalah bawahan Fenion. Mengetahui fakta itu, naga hitam bertanya haruskah dia membunuhnya? Tapi Kel menggelengkan kepalanya lalu menjawab,
kalau sepertinya naga hitam tidak perlu melakukannya. Tatapan Kel beralih ke kereta kuda yang baru saja tiba. Pintu terbuka segera setelah kereta berhenti, dan Eric Wilsman turun dari kereta, diikuti oleh Gilbert dan Amiru di belakangnya. "Kakak," kata Kel menyapa Eric lalu memberi isyarat dengan matanya sambil menunjuk Neo. "Cepat singkirkan dia," itu arti dari isyaratnya. Eric segera pindah di antara Kel dan Neo lalu menyapa Neo. Neo yang kesal merasa kalau Eric ingin membela Kel karena mereka berada di pihak yang sama meski Kel adalah pembuat onar. Tetapan Neo beralih pada Kel yang sekarang berada di belakang Eric. Pandangan Kel padanya saat itu mengingatkannya dengan cara Fenion menatapnya. Kel tidak mengatakan apapun padanya sejak tadi, tapi tatapan dan bahasa tubuhnya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Kel menatap Neo sebentar lalu berbalik dan melangkah menjauh. Naga hitam memberikan laporan kalau dia sudah menggunakan sihir perekam suara. Kel tersenyum mendengarnya, karena dengan itu dia bisa membuat Neo menangis darah. Neo pasti sekarang merasa tenang karena berpikir Kel tidak mungkin membawa alat perekam sihir. Tapi dia memiliki naga hitam di sampingnya. Eric Wilsman menyaksikan Kel yang pergi seperti seorang kakak yang bangga. Dia berpikir bahwa kata-katanya sebelumnya pasti berhasil. Di sisi lain, Gilbert dan Amiru memperhatikan Kel dengan ekspresi penasaran. Kel Henitus, pria yang dulunya hanya mengenakan pakaian mencolok, memilih untuk mengenakan pakaian sederhana tanpa aksesoris berlebihan. Bahkan rambut merahnya bersih dan bersinar. Mereka bertanya-tanya apa mungkin karena Kel tidak mabuk, setiap langkahnya tampak santai dan tenang. Eric tersenyum pada Neo. Setelah pamit, dia mengajak Gilbert dan Amiru untuk masuk menyusul Kel. Ketika pintu terbuka, Kel bisa mendengar suara pelayan berteriak memberitahukan kedatangan mereka. Dia melihat sekeliling aula besar sebentar. "Tidak buruk," komentar Kel kemudian. Amiru yang berjalan di sebelah Kel menjelaskan kalau di tempat perjamuan, tempat yang mulia putra mahkota ada di kursi yang tertinggi. Di bawahnya, meja disatukan sesuai wilayah masing-masing. Karena merasa Kel sudah mengetahui alasannya, Amiru tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Kel mengangguk mengerti. Di aula telah disediakan 5 meja. Timur laut, barat laut, barat daya, tenggara, dan pusat. Ini adalah meja yang dibagi sesuai penyebaran pengaruh masing-masing keluarga bangsawan. Menurut Kel, putra mahkota memang ahli dalam melakukan hal seperti itu. Dia membuat faksi bersaing satu sama lain sekaligus memaksa mereka untuk sering berkumpul. Itu adalah keahlian khusus putra mahkota. Tapi, putra mahkota juga sangat teliti tentang dirinya sendiri. Melihat tempat pangeran kedua dan ketiga setingkat lebih rendah. Dia benar-benar memperhatikan detail kecil yang tidak berguna ini, pikir Kel. Kel memutuskan kalau putra mahkota dan orang-orang yang ada di posisi tinggi seperti itu bukanlah tipenya. Saat itu, Kel mendengar suara pahit Eric yang berkata dia sudah menduga meja mereka paling dekat dengan pintu masuk. Kel membalas kalau itu adalah hal yang bagus. Dengan begitu, mereka tidak perlu menundukkan kepala pada seseorang. Eric terharu mendengar kata-kata Kel. Dia senang karena sepertinya upayanya membuahkan hasil. Di sisi lain, Kel malah bertanya-tanya tentang upaya yang dimaksud oleh Eric. Kel yang bingung dengan sikap Eric kemudian bertanya pada Gilbert dan Amiru. Tapi kedua orang itu juga tidak memberikan jawaban pasti. Sebuah pengumuman membuat Kel menatap pintu masuk, yaitu kedatangan dari Fenion Stan. Tapi dia tidak peduli dengan orang-orang seperti mereka. Setelah saling sapa dengan orang-orang yang semeja dengannya, Kel menundukkan kepalanya untuk melihat sesuatu yang ada di pangkuannya. Dia bisa merasakan tubuh naga hitam yang berada di sana sedang gemetar.